yang tidak bisa menjadi kesaksian bagi dunia ini. Bagaimana kita bisa memenangkan orang dunia ini, membawa orang lain yang belum percaya kepada Kristus menjadi percaya, bila mereka tersandung oleh perbuatan kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan, terutama dalam hal perkataan ini tentunya. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menghadapi masalah tuduhan-tuduhan palsu yang memojokkan dia agar dihukum mati. Bayangkan saudaraku, tuduhan palsu diberikan kepada Tuhan supaya dia dihukum mati. Tapi apa yang diperbuat Tuhan Yesus? Ia berdiam diri. Dalam Matius 12 dikatakan, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Coba kalau kita dituduh seseorang, sian itu begini, langsung panas kita kan? Langsung kita, saudaraku, datang dengan segala kebenaran kita. Tapi ini, imam-imam kepala, tua-tua, memojokkan dia, memberi tuduhan palsu supaya dia dihukum mati. Matius 12, 17 ayat 12 tadi berkata, ia tidak memberi jawab apapun. Dari firman Tuhan ini kita dapat memahami beberapa hal, kemungkinan mengapa Tuhan Yesus berdiam diri. Karena kita nggak tahu pasti, hanya Dia yang tahu. Amin. Murid-murid nggak tahu. Nah, tapi dari kebenaran firman kita bisa tahu. Yang pertama, karena Yesus tahu kebenaran dan Dia tahu tujuan hidupnya. Haleluya. Adakah saudara tahu tujuan hidup saudara? Saudara kekasih, Yesus tahu dirinya benar bahwa Ia raja, sekalipun kerajaannya bukan dari dunia ini. Di kitab lain dikatakan, Yohanes 18 ayat 37, dalam hal ini Yesus bicara bukan membantah, tapi meneguhkan apa yang dikatakan oleh Pilatus. Dikatakan Yohanes 18 ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Karena Yesus tahu yang benar, bahkan dirinya adalah kebenaran, serta tahu dengan jelas tujuan hidupnya, maka Ia bisa tetap tenang menghadapi situasi yang gawat. Katakan tetap tenang. Haleluya. Dia bisa tetap tenang menghadapi situasi yang kacau, tetap tenang menghadapi orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Wow, bisa? Kalau ada menjahatimu bisa tenang? Tidak kebakaran jenggot kata orang dunia ini. Saudara kekasih, hal ini bisa digambarkan seperti istilah berani karena benar, takut karena salah. Itu istilah dunia ini. Kalau kita benar, jangan takut. Benar di dalam Tuhan, amin. Hidup dalam kebenaran akan memberikan keteguhan dan ketenangan. Walau macam-macam kata orang, tapi karena kita tahu kita dalam firman, teguh hati kita, tenang hati kita. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak takut ketika menghadapi krisis, tidak takut ketika menghadapi persoalan hidup dan masalah-masalah yang melanda hidupnya, karena ia berpegang pada kebenaran. Tapi orang yang tidak benar dalam hidupnya, ia akan seperti orang yang seperti saya katakan tadi, kebakaran. Itu dia. Jadi Yesus tahu dialah kebenaran itu. Dan yang kedua, Dia berikan waktu agar Pilatus mencari tahu kebenarannya. Mengapa ia diserahkan? Dia nggak sibuk menuturkannya kepada Pilatus, tapi dia beri waktu supaya Pilatuslah yang mencari tahu. Akhirnya Pilatus tahu kebenaran bahwa Yesus diserahkan karena dengki. Tentunya ini melalui penyelidikan perkara.
dan bahwa Yesus adalah orang benar melalui mimpi istrinya. Berdasarkan kebenaran itu, maka Pilatus tahu kebenaran kasus itu, yaitu bahwa karena dengkinya kepada Yesus, imam kepala dan tua-tua Yahudi membuat tuduhan palsu, mencari kesaksian palsu, dan sepakat untuk membunuh Yesus, menghasut umat agar memberi tekanan kepada Pilatus supaya Pilatus memutuskan vonis mati bagi Yesus dan membebaskan penjahat yang namanya Barnabas. Mereka buta terhadap kebenaran sehingga mereka memilih membebaskan penjahat dan menghukum yang tak bersalah. Mereka menghalalkan segala cara, memperalat orang lain berbuat kejahatan, memperalat Pilatus agar memvonis mati, dan umat yang dihasut untuk mendesak hukuman itu. Dan akhirnya Pilatus mendengar sendiri pengakuan dosa dan kejahatan mereka. Apa kata mereka dalam Matius 27:25? Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Wow, saking butanya. Banyak perkara di dunia ini yang bisa memutarbalikkan kebenaran. Orang benar disalahkan dan orang salah dibenarkan. Itu sudah sejak zaman Dawoeloe. Haleluya. Orang yang tidak bersalah dihukum, orang jahat dibebaskan. Hal ini banyak terjadi di dunia ini, termasuk di negeri kita. Masalah penegakan hukum. Namun bukan hanya dalam pemerintahan, bisa terjadi juga dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Orang dikucilkan karena dituduh berbuat hal ini dan itu. Bisa juga terjadi dalam kehidupan bergereja, dalam pelayanan, bahkan keluarga. Ada orang yang dipersalahkan padahal belum tentu dia yang salah. Dalam setiap persoalan, kita tidak bisa sembarang menuduh dan memvonis atau menghakimi orang lain. Seharusnya kita selalu berusaha mencari kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Seperti Yesus memberi kesempatan kepada Pilatus. Setiap kebenaran yang kita temukan, maka kebenaran itu akan menelanjangi ketidakbenaran, menelanjangi kejahatan, dan menelanjangi dosa. Kadang Tuhan, bahkan seringkali Tuhan berdiam diri terhadap banyak persoalan ketidakadilan, karena Tuhan sedang memberi kesempatan kepada kita untuk mencari tahu kebenaran. Atau Tuhan sedang menunjukkan kepada kita dan dunia ini betapa berbahayanya dosa dan orang-orang yang berbuat dosa dengan segala kejahatannya. Itu yang kita perlu pelajari. Yang ketiga, agar kita yang tahu kebenaran tetap teguh dalam kebenaran dan berusaha membela yang benar. Haleluya. Akhirnya Pilatus tahu kebenaran, tapi kita lihat setelah Pilatus tahu yang benar, memang awalnya dia berusaha membela yang benar. Pilatus berusaha membebaskan Yesus karena melalui tradisi Yahudi pada masa itu ada tahanan yang dibebaskan, yang menawarkan antara Yesus atau Barnabas yang dibebaskan. Namun akhirnya semua kita tahu Pilatus menyerah. Karena kalau dia membela yang benar, harganya terlalu mahal untuk dibayar. Kita perlu belajar. Tahu yang benar, melakukan yang benar, membela yang benar, ia bisa kehilangan jabatannya. Ia bisa kehilangan popularitasnya. Ia bisa kehilangan sumber penghidupannya. Bahkan ia bisa jatuh miskin. Karena itulah ia mencuci tangan untuk lepas tanggung jawab. Padahal dia tahu kebenaran. Bahkan lewat mimpi istrinya pun dia sudah tahu Yesus itu benar. Banyak orang tahu yang benar, tapi belum tentu melakukan yang benar dan berani membela yang benar. Haleluya. Mana kita?
Mau membela yang benar atau yang salah? Sama seperti misalnya, banyak orang tahu bahwa merokok itu salah. Ada lagi di gambar iklan, bolong paru-parunya. Apakah semua orang bertobat? Enggak. Banyak orang tahu makanan berlemak itu, apalagi sudah umur 50 tahun ke atas ya, minuman bersoda itu, minuman beralkohol itu tidak baik untuk kesehatannya, tapi tetap juga dihisap rokok itu, dimakan makanan berlemak itu, diminum juga yang bersoda-soda itu. Akhirnya tulisannya stroke. Apa itu? Banyak orang beragama, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca kitab suci, maksud saya, bahkan melayani di gereja, tetapi hidupnya penuh dengan ketidakbenaran. Untuk melakukan yang benar dibutuhkan keberanian dan pengorbanan. Ada harga mahal yang harus dibayar. Bila tidak, kita hanya akan mencuci tangan dan melepaskan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, seperti yang dilakukan Pilatus. Tidak jarang dalam hidup ini seseorang mencuci tangan, melepaskan tanggung jawab. Apakah itu sebagai anak terhadap orang tua? Apakah itu sebagai suami terhadap istri dan anak, atau sebaliknya? Apakah sebagai karyawan dalam perusahaan? Apakah sebagai majikan? Apakah sebagai umat Tuhan? Dan lain sebagainya. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, hiduplah selalu dalam kebenaran. Betapapun banyak orang yang menentangmu, sehingga kita harus membayar harganya. Jadilah seperti Yesus, teguh dalam kebenaran, sekalipun harus mati. Haleluya. Banyak mendengar dan sedikit berkata-kata, itu penting dalam berdiam diri ini. Yakobus 1:19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Bukanlah tanpa tujuan Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut bagi manusia. Tujuannya adalah supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Sebab di dalam banyak bicara, Amsal 10:19, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Tahan, biar Tuhan yang menunjukkan kebenaranmu. Jangan lancip kali mulut kita, amin. Kalaupun hidup kita belum baik, kalaupun hidup kita belum rasanya diberkati, kalaupun ada orang yang tidak baik kepada kita, tahan mulut kita. Haleluya, saudaraku. Tuhan menghendaki kita banyak mendengar, terutama dalam hal mendengar firman. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa ini? Oleh firman Kristus, bukan dengar semua apa yang di dunia ini, bukan dengar semua berita-berita dunia ini yang mendatangkan ketakutan, kekhawatiran. Ketahuilah, salah satu penyebab kegagalan bangsa Israel adalah karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yesaya 42:20 berkata, engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Karenanya Tuhan menyebut mereka bangsa yang tegar tengkuk. Dengar tapi tidak memasang telinga, bangsa yang itu, kata Tuhan pada mereka. Banyak orang Kristen yang kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketika sedang mendengarkan firman Tuhan. Secara fisik mereka ada di gereja, tapi telinganya tidak sepenuhnya diarahkan pada firman. Ada yang justru tertidur pulas di gereja, di sini nggak ada. Haleluya, segar semua, apalagi di pagi hari. Ada yang sibuk dengan sosmednya, di sini pun nggak ada. Ada yang memikirkan hal-hal lain di luar gereja,
Haleluya. Tetapi terhadap berita-berita negatif, terhadap gosip tentang kejelekan orang lain dan sebagainya, wow, dia memasang telinga lebar-lebar. Di sini nggak ada. Haleluya. Itulah sebabnya mengapa banyak orang Kristen yang tidak tumbuh imannya walau duduk di gereja. Katakan kiri kanan saudara, bukan kita itu. Haleluya. Saudara kekasih, apabila kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan menerima firman Tuhan itu dalam hati kita, iman kita akan bangkit, iman kita akan aktif, dan iman kita akan berfungsi dengan benar. Itu yang perlu. Berfungsilah iman kita dengan benar. Mari kita terus belajar mempertajam pendengaran kita terhadap firman. Walau itu ayat sudah sering kita dengar, walau itu tema sudah kita tahu, tapi pertajam pendengaran kita, karena dari situlah iman timbul. Supaya kita beroleh kekuatan menghadapi permasalahan hidup. Karena bagaimanapun akan tetap ada masalah. Apalagi ini akhir zaman, sudah dituliskan memang sukar, tapi orang yang kuat dalam iman bisa menghadapinya. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan setiap pohon memiliki buah yang membedakan pohon yang satu dengan pohon yang lain. Sehingga tidak mungkin orang memetik buah mangga dari pohon kelapa dan memetik buah kelapa dari pohon mangga. Anak Tuhan harus berbuah anak Tuhan juga. Demikian juga dengan orang percaya. Orang lain akan mengenal kita sebagai orang percaya apabila kita mencerminkan buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan itu harus muncul, dan itu harus dilihat oleh orang dunia ini. Jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang lain pasti akan melihat karakter dari buah roh dalam kehidupan kita. Memang gak mudah. Kalau orang menggosipi kita, panas di dalam ini, pengen menjumpai dia dan menyatakan kebenaran kita, gak mudah memang menguasai diri itu. Karena kita sebagai manusia memiliki keinginan daging yang selalu bertentangan dengan keinginan roh. Tetapi bila kita sadar, ini lagi, bila kita sadar bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, tentu kita akan berhati-hati ketika mengucapkan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Amin. Jangan sampai perkataan yang sia-sia keluar dari mulut kita. Dan usahakanlah agar setiap perkataan kita bisa memberkati dan membangun orang di sekitar kita. Haleluya. Ada satu pertanyaan dalam bahasa Inggris, kalau diterjemahkan, otot mana yang paling kuat dalam tubuh kita? Ada yang berkata, otot lengan saya paling kuat. Ada yang berkata, karena saya pelari, otot kaki saya paling kuat. Tapi Alkitab bicara lain. Yang paling harus kita perhatikan adalah lidah kita. Apa saudaraku? Lidah kita. Dalam Alkitab tidak ada anggota tubuh yang dikupas dengan begitu detail oleh firman Tuhan selain daripada lidah. Firman Tuhan berkata bahwa lidah harus kita kendalikan. Dalam Yakobus 3:9-10 dituliskan begini: dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Itulah otot yang paling perlu diperhatikan. Kita tahu bahwa lidah sangat berguna, betul? Apa gunanya? Mengecap makanan dan berbicara. Itu yang gunanya yang paling utama. Namun selain berguna, lidah juga sangat berbahaya. Ada istilah, mulutmu adalah, kalau zaman sekarang dengan adanya HP canggih, ungkapannya jarimu adalah harimau.
Karena ada dalam hati, keluar dari mulut, keluar juga dari jari. Jadi tetap juga lidah ini, amin. Kesehatan lidah kita sama dengan kesehatan hati kita. Coba katakan, kesehatan lidah saya sama dengan kesehatan hati saya. Amin. Pernah periksa ke dokter? Apa yang diperiksa dulu? Katanya buka mulutnya, disenter. Apa yang diperiksa? Lidah. Berarti kesehatan tubuh kita juga dideteksi dari lidah. Kesehatan hati kita juga dilihat dari lidah kita. Dikatakan dalam Matius 12:34, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Coba tanya kiri kanannya, berapa ukuran bibirnya? Karena dikatakan siapa yang lebar bibir, ini bukan fisik lah maksudnya. Haleluya saudaraku. Nah, dengan kekuatan kita sendiri tidak akan mampu menjinakkan lidah kita yang sedikit ini, yang kecil ini. Hanya melalui kuasa Roh Kudus kita akan mampu melakukannya. Mulailah dari hal sederhana. Jaga lidah, jaga perkataan kita. Banyak orang Kristen yang meremehkan atau menganggap sepele hal ini, sehingga sering kita temukan ada banyak orang Kristen masih suka berkata-kata kasar. Pernah lihat? Pernah dengar? Masih suka menggosip, masih suka memfitnah, masih suka memaki-maki orang lain, masih suka mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif, yang menunjukkan ketakutan, yang menunjukkan kekhawatiran, yang menunjukkan keraguan-raguan, menunjukkan ketidakpercayaannya, menunjukkan sakit penyakitnya dan sebagainya. Ini yang perlu kita jaga. Karena Tuhan sangat memperhatikan setiap kata yang kita ucapkan. Mazmur 139:4 berkata, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Perhatikan. Jadi sebelum kita mengucapkannya, Tuhan sudah ketahui. Itu sebabnya jaga. Haleluya. Ketika sedang mengalami masalah, jangan buka mulut pada tetanggamu. Apa saudaraku? Tapi berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang tepat untuk mengadu, bukan tetanggamu. Kalau ada masalah suami istri, jangan buka mulutmu pada tetanggamu. Bahkan kepada anak sendiri gak perlu. Berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau sakit, jangan ucapkan ucapan-ucapan yang berkata, aduh sakit kali, matilah aku ini. Jangan. Jaga perkataanmu dan katakan, Tuhan aku percaya oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Haleluya saudaraku. Kalau ada engkau dengar orang menggosipkanmu, jangan cari lagi tempat lain untuk bergosip. Bukan itu jalan keluarnya. Tuhan pribadi yang tepat untuk mengadu. Bukan tetangga, bukan orang lain, tapi Tuhan. Haleluya. Itulah namanya berdiam diri. Bagi kita orang percaya yang terus belajar mendisiplinkan dan menundukkan lidah kita di bawah kendali Roh Kudus, maka yang akan kita perkatakan adalah perkataan iman, perkataan positif, suka memperkatakan firman, dan mulut kita penuh dengan puji-pujian bagi Tuhan. Saat itulah kita sedang mengucapkan kuasa dan kemenangan yang mendatangkan berkat atas hidup kita. Amin saudaraku. Haleluya.
Kalaupun ada orang yang tidak suka denganmu, gak usah digembar-gemborkan, tapi ucapkan firman, perkatakan iman, dan berkata, aku tahu dia bisa berubah. Hari apa itu? Hari Kamis yang lalu kami mengunjungi seseorang. Memang sakitlah dia, tapi mulutnya itu loh, saya sangat tidak diberkati. Tidak mulut anak Tuhan. Semua perkataan kotor keluar dari mulutnya. Semua perkataan yang tidak baik diucapkan oleh mulutnya. Tadi firman Tuhan berkata, dengan mulut yang sama kita memuji Tuhan. 1 menit kemudian bisa mengutuki. Ini yang perlu kita jaga, lidah yang kecil ini. Kita yang mengendalikan, amin, bukan pendeta. Haleluya. Mari belajar, amin. Kenapa berdiam diri itu penting? Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jangan gerasa gerusu, amin. Kalau gerasa gerusu hati kita ini dan mulut kita ini, pasti nggak bisa berdoa. Tenanglah, hadapi masalah dengan tenang. Berdiam diri merupakan kekuatan kita. Yesaya 30:15 berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kekuatan kita bukan pintar berantem, amin. Haleluya. Bukan pintar berdebat kekuatan kita. Kekuatan kita dalam tinggal tenang dan percaya. Haleluya. Bukan berusaha membenarkan diri kekuatan kita, enggak. Berdiam diri merupakan perlawanan yang efektif. Dikatakan kisah Saul dan Daud dalam 1 Samuel 26-23 bahwa walau ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukannya. Artinya kita memberi tempat bagi Tuhan untuk membela kita. Itu perlawanan yang efektif. Tuhan yang berurusan dengan orang yang menjahati kita. Haleluya. Itu perlawanan yang efektif. Itu berdiam diri maksudnya. Berdiam diri dalam menanti pertolongan Tuhan adalah baik. Ratapan 3:26 adalah baik menanti diam pertolongan Tuhan. Tentu yang dimaksud di sini bukanlah dengan pasif. Bukan dengan pasif berdiam diri hanya mengharapkan pertolongan Tuhan, gak lakukan sesuatu, bukan itu maksudnya. Konteks ini dituliskan adalah bangsa Israel sedang berada dalam persoalan serius, yaitu dalam pembuangan. Mereka terus-menerus mencoba mencari solusi dengan mengandalkan bangsa-bangsa lain untuk membantu mereka. Namun semuanya tidak membuahkan hasil. Maka itu sebabnya firman Tuhan ini diberikan pada mereka. Karena mereka sibuk mencari bantuan bangsa-bangsa lain. Dan firman Tuhan ini datang pada mereka. Sudah saatnya mereka untuk berdiam diri. Apa maksudnya? Tidak lagi mengandalkan hikmat manusia, tidak lagi mengandalkan manusia untuk mencari keselamatan. Berdiam diri dan mencari kehendak Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Haleluya. Jangan cari pembelaan manusia, carilah Tuhan. Cari kehendaknya. Itu maksudnya berdiam diri. Dia yang sanggup menolong kita ketika mengalami persoalan dalam hidup. Yang Tuhan inginkan adalah berdiam diri dan cari kehendaknya. Kalau kita fokus terhadap persoalan, maka kita gak akan mencari kehendak Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan punya maksud setiap kali Ia mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Haleluya saudaraku. Saat kita datang dengan segenap hati kepada Tuhan, Dia akan menyatakan dirinya. Dia akan menyatakan hadiratnya. Saat kita berdiam diri di hadiratnya, kita akan mengalami beberapa hal. Sebenarnya banyak hal, tapi beberapa hal saya sampaikan sedikit lagi hari ini. Yang pertama, diberikan penglihatan tentang sesuatu yang penting.
Yesaya 46:10 berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Amin. Itulah firman. Itu sebabnya tetaplah bergantung pada Tuhan. Apa yang diputuskan Tuhan dalam firman-Nya, itu yang akan dilaksanakannya. Hal inilah yang dialami oleh Nehemia maupun Daniel. Saat Nehemia berseru kepada Tuhan dalam doanya, Tuhan menunjukkan apa yang hendak dilakukannya walau banyak tantangan. Haleluya. Itu yang terjadi bagi kita kalau kita berdiam di hadirat-Nya, nggak sibuk membela diri. Kalau kita datang ke hadirat Tuhan, Dia tunjukkan apa yang akan kita lakukan. Begitu juga dengan Daniel yang diselamatkan dari gua singa. Dia berdoa, karena doanya dan imannya Tuhan sanggup mengatupkan mulut singa. Kalau engkau suka di hadirat Tuhan, berdiam di hadirat Tuhan, tenangkan hatimu di hadirat Tuhan, Tuhan yang berurusan dengan orang-orang di sekitarmu. Haleluya. Tuhan yang berurusan dengan persoalanmu. Selanjutnya diteguhkan untuk menghadapi setiap proses. Yesaya 46:11 yang berkata, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Apa rencana Tuhan dalam hidup saudara? Loh, Yeremia 29:11, apa rencana Tuhan dalam hidup saudara? Rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh akan dilaksanakannya. Haleluya. Apa yang sudah Tuhan janjikan akan selalu ditepati. Kalau Dia berjanji akan menyembuhkanmu, kamu percayalah, maka Dia akan tepati. Kisah 3:18-21 dituliskan, Tuhan berjanji akan mendatangkan waktu kelegaan. Katakan, engkau datangkan kelegaan kepada aku Tuhan. Haleluya. Apakah kelegaan itu? Yaitu waktu mendapatkan kesegaran dan mendapatkan pemulihan. Tuhan mau membentuk kita dengan proses. Dan dalam proses itu Dia mau kita menikmati waktu menyembah Dia dan memuji Dia. Disitulah kita mendapatkan keteguhan. Bukan seperti kata orang Portugis, hipnotisasi, enggak. Itu bahasa Portugis ya. Kerasa gerusuk, enggak. Tapi saat kita dalam hadirat-Nya, walau ada proses, kita dapatkan kelegaan, kita dapatkan pemulihan, kita dapatkan keteguhan. Haleluya saudaraku. Yang terakhir, kebenaran firman Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Yesaya 32:17 berkata begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Ketenangan atau damai sejahtera datang dari kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Kebenaran itulah yang membuat kita merasa damai. Dan tidak dikejar-kejar ketakutan, tidak dikejar-kejar kegeraman, ingin membalas, ingin berbuat sesuatu dengan tindakan kita sendiri. Orang dipenuhi damai sejahtera tidak akan mudah bereaksi atau merespon dengan cara yang salah. Haleluya. Haleluya. Penuhlah dengan kebenaran, maka hatimu akan damai. Adapun masalahmu, responmu tidak salah. Amin saudaraku. Haleluya. Sebaliknya, akan lebih berhikmat dan bijaksana dalam menghadapi kondisi yang dihadapinya. Tidak langsung melabrak. Kita beri kesempatan kepada Tuhan. Dalam berbagai situasi yang kita hadapi, jangan merespon salah. Katakan kiri kanan saudara, woi jangan salah responmu. Miliki damai sejahtera. Haleluya. Saudaraku,
Yang Tuhan mau adalah berdiam diri sejenak dan dengarkan suaranya. Dia mau kita lebih dulu tenggelam dalam hadiratnya dan tidak terpengaruh dengan semua kekhawatiran dunia ini, dan tidak terpengaruh dengan semua apa dicap orang terhadap kita. Saudaraku, kalau kita merasa hari ini Tuhan rasanya tidak peduli dengan kondisi kita, sepertinya lama datang jawaban itu, sepertinya masalah makin merajalela, Dia mau kita berdiam diri dalam hadiratnya dan cari kehendaknya, maka kita akan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Belajar mendisiplinkan dan menundukkan lidah di bawah kendali Roh Kudus. Selalu perkatakan iman, selalu perkatakan positif, perkatakan firman, dan mulut kita penuh dengan puji-pujian bagi Tuhan. Jangan andalkan hikmat manusia, cari Tuhan dan kehendaknya. Tahu yang benar, lakukan yang benar, walau ada harga mahal yang harus dibayar. Harganya mungkin kita dibenci, harganya mungkin banyak orang tidak suka pada kita, tapi pembelaan datang dari Tuhan. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia. Dia menyediakan apa yang saudara perlu.